Shalom Aleichem Besem Yeshua Mashiach. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kali ini saya mau berbagi firman Tuhan tentang 7 prinsip pernikahan Kristen. Tentu hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang setelah menikah menghadapi banyak problem kehidupan. Nah, oleh karena itu, di dalam pernikahan kita harus sebenarnya mengetahui beberapa prinsip yang harus kita pegang di dalam membina hubungan pernikahan. Nah, kali ini saya akan bahas 7 prinsip pernikahan Kristen. Yang pertama, bahwa prinsipnya yaitu sebuah pasangan sama-sama mengasihi Tuhan. Jadi di dalam kekristenan, pasangan itu harus pasangan yang sama-sama mengasihi Tuhan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Jadi di sini prinsip menolak pernikahan lintas agama. Janji pernikahan diucapkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh hamba Tuhan, keluarga, dan jemaat. Pasangan yang seimbang dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus sangat diperlukan di dalam membina hubungan sebuah rumah tangga. Jadi, di dalam kekristenan, pasangan suami istri, pria dan wanita harus merupakan pasangan yang sama-sama mengasihi Tuhan Yesus atau sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini prinsip yang pertama harus dipegang. Prinsip kedua yaitu hanya dibenarkan menikah dengan lawan jenis, ya. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi prinsip yang kedua ini jelas, ya, menolak dosa homoseksual dan lesbian. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Anton atau Hawa dan Murni, bukan. Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, pria dan wanita. Tujuannya apa? Seperti pengajaran sebelumnya, kita mengenal tujuan dari pernikahan itu salah satunya untuk kesinambungan, arti untuk meneruskan keturunan. Nah, tentu untuk meneruskan keturunan hanya bisa dilakukan oleh pria dan wanita. Oleh karena itu prinsip kedua yaitu hanya dibenarkan menikah dengan lawan jenis, tidak bisa dengan sesama jenis. Jadi di prinsip kedua ini jelas menolak dosa homoseksual dan lesbian. Nah, prinsip ketiga apa? Nah, dikatakan bahwa pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Jadi, pria dan wanita di hadapan Tuhan sama kedudukannya. Nah, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Nah, di sini prinsip ketiga ini sama dengan prinsip menolak dosa diskriminasi gender. Ya, di hadapan Allah kedudukan pria dan wanita adalah sama. Yang membedakan adalah fungsi dan tanggung jawabnya. Ya, jadi di dalam tujuan pernikahan sebelumnya sudah saya bahas bahwa pria adalah sebagai kepala keluarga. Ya, kepala keluarga yang bertanggung jawab di dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, jadi di sini jelas bahwa tidak ada diskriminasi di hadapan Allah. Kedudukan pria dan wanita adalah sama, yang membedakan hanya fungsi dan tanggung jawabnya. Nah, yang keempat, apa prinsip yang harus kita pahami ketika kita membina hubungan pernikahan? Yaitu seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang wanita dan sebaliknya pada satu masa. Ya, jadi pada satu masa seorang pria dan wanita hanya boleh menikah satu kali saja. Ya,
kecuali maut yang memisahkan. Artinya dalam satu periode ketika pria dan wanita ini masih hidup, maka mereka hanya boleh menikah satu kali saja. Jadi seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang wanita dan sebaliknya pada satu masa. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 28 tadi bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi prinsip keempat ini prinsip menolak dosa poligami dan poliandri. Ya, satu laki-laki untuk satu perempuan pada suatu waktu. Jadi jelas di dalam kekristenan tidak mengenal yang namanya poligami, satu laki-laki dengan sekian istri, atau poliandri, satu istri dengan beberapa suami. Sama sekali tidak boleh. Di dalam kekristenan, satu laki-laki hanya boleh menikah dengan satu wanita dalam masa tertentu sampai maut memisahkan. Jadi tidak ada poligami dan tidak ada poliandri dengan alasan apapun. Nah, yang kelima, prinsip yang harus kita pegang yaitu sebuah pasangan hanya boleh bersatu hanya setelah upacara pemberkatan. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 tadi dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi jelas di sini Allah memberkati dahulu, ya, baru kita boleh berhubungan atau bersetubuh dengan pasangan kita. Jadi sebuah pasangan hanya boleh bersatu hanya setelah upacara pemberkatan. Jadi setelah hamba Tuhan memberkati, ya, baru pasangan itu boleh berhubungan atau bersetubuh. Di luar itu adalah perzinahan. Sampai di sini jelas bahwa prinsip-prinsip ini sangat-sangat alkitabiah. Prinsip kelima ini itu prinsip menolak dosa free sex, artinya seks bebas. Ya, persetubuhan hanya bisa dilakukan setelah pemberkatan. Di luar itu disebut zina. Pernikahan secara adat sebelum pemberkatan adalah zina. Jadi pernikahan-pernikahan yang dilakukan secara adat, tetapi belum dilakukan pemberkatan di gereja, dan mereka sudah melakukan persetubuhan, itu disebut zina. Ya, ini jelas bahwa prinsip ini menolak prinsip free sex. Prinsip keenam adalah seorang pria atau wanita hanya boleh bersatu dengan pasangannya sendiri. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dalam prinsip yang keenam ini, prinsip ini menolak dosa perzinahan. Pernikahan adalah komitmen saling mempercayai, oleh karenanya persetubuhan hanya dilakukan dengan pasangan sendiri. Di sini jelas bahwa ketika pria dan wanita bersatu menjadi satu daging, ini tidak boleh dipisahkan oleh hal-hal lain, dan ketika mereka bersetubuh itu hanya bisa dilakukan dengan pasangan sendiri. Nah, prinsip ini jelas adalah prinsip menolak dosa perzinahan. Nah, prinsip yang terakhir yaitu sebuah pernikahan dirancang Tuhan untuk seumur hidup. Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, prinsip ketujuh ini adalah prinsip menolak perceraian dengan alasan apapun juga. Perceraian sangat ditentang oleh Tuhan, dan perceraian adalah pengkhianatan atas janji yang pernah dibuat di hadapan Tuhan. Pernikahan sekali dan seumur hidup, dan hanya maut yang dapat memisahkannya. Jadi di dalam kekristenan, pernikahan itu hanya sekali untuk seumur hidup, kecuali maut yang memisahkan. Jadi perceraian dengan alasan apapun tidak dibenarkan, karena perceraian artinya pengkhianatan terhadap janji yang pernah diucapkan kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kiranya kita mengerti prinsip-prinsip pernikahan Kristen, sehingga keluarga yang kita bentuk adalah menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah kepala bagi keluarga yang dibentuk. Bantu like dan subscribe channel Juginsul Broadcast, sehingga
konten-konten yang ada bisa memberkati Bapak Ibu dan memberkati kita semua, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.